Selamat pagi, Pak Heri dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mengetengahkan kepada teman-teman tentang tinjauan pustaka. Terkait dengan kiat membuat proposal penelitian filsafat, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat tema, kemudian topik serta judul. Selanjutnya kita juga telah mengetahui apa permasalahan yang akan kita bahas, rumusan masalahnya apa, dan kemudian manfaat dari penelitian kita. Dan selanjutnya pada sesi ini kita akan secara khusus mempelajari tentang kiat membuat tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka ini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa pengertian dari tinjauan pustaka, apa fungsi dari tinjauan pustaka, apa manfaat dari tinjauan pustaka, dan selanjutnya adalah bagaimana contoh ketika kita membuat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian. Harus kita pahami bersama bahwa tinjauan pustaka itu tidak sama dengan landasan teori atau dasar teori. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan pustaka ini berasal dari 2 kata. Yang pertama tinjauan, yang kedua adalah pustaka atau kepustakaan. Dan kemudian kita lihat apa makna tinjauan. Tinjauan adalah hasil dari meninjau. Dari tinjauan kita dari mana? Bisa saja karena pandangan kita. Kemudian pendapat kita tentunya, tetapi sesudah kita mencoba menyelidiki, mempelajari topik tertentu. Jadi kita sudah mencoba membaca, kemudian merenung-renungkan. Apa yang kita baca, kita renung-renungkan itulah yang disebut dengan meninjau, yakni tinjauan. Yang kedua adalah pustaka. Pustaka adalah semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian. Tinjauan pustaka adalah tindakan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pustaka terkait yang sudah ada sebelumnya. Jadi, ketika kita membuat sebuah tulisan, tentu kita sadar bahwa sebelumnya mungkin ada tulisan seperti apa yang hendak kita bahas begitu ya. Nah, kita meninjau dulu. Sudah ada belum sih orang yang menulis apa yang topik yang hendak ku bahas atau topik yang hendak ku teliti. Kemudian, tinjauan pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sana juga kita sudah memahami di dalam tinjauan pustaka itu apa objek materi yang akan kita bahas. Kemudian, kita juga sudah mengetahui setidaknya objek formal. Mungkin belum begitu jelas, tetapi bahwa di dalam tinjauan pustaka itu kita sudah memberi pemahaman singkat tentang objek materi dan objek formal yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat apa fungsi dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berguna untuk menjelaskan secara sistematis dan logis hubungan proposal penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu atau dengan buku-buku yang mengetengahkan tentang topik yang akan diteliti. Dengan tinjauan pustaka ini kita meyakinkan pembaca tentang pentingnya penelitian yang akan kita lakukan, begitu ya. Jadi di sana kita mengetengahkan apa sumbangan kita, apa kebaruan dari penelitian kita, dan apa urgensinya, kemanfaatannya, begitu kita sering membahasakan ya. Yang selanjutnya adalah menghindari usaha yang sia-sia dan tuduhan penjiplakan. Jadi begini, ketika kita hendak meneliti sesuatu, setidaknya kita sadar betul bahwa apa yang kita teliti ini mungkin sudah pernah diteliti orang lain. Kalau memang belum, mari kita lanjutkan. Tetapi kalau itu sudah pernah diteliti, itu tadi, lebih baik mungkin kita memilih topik yang lain atau memilih tema tertentu yang lebih spesifik, begitu ya. Jadi supaya usaha kita sudah membuat susah-susah gitu, lalu ternyata tulisan kita, penelitian kita sudah pernah diteliti orang, dan mungkin yang meneliti cukup banyak begitu ya. Lalu ya pekerjaan kita tuh menjadi sia-sia karena toh itu sudah pernah diteliti orang, begitu ya. Nah, sekali lagi kita perlu ingat apa sumbangan, apa kebaruan, dan apa urgensi dari apa yang kita teliti, topik yang kita teliti. Selanjutnya kita akan melihat apa manfaat. Jadi apa manfaat dari tinjauan pustaka.
Melalui tinjauan pustaka, seseorang dapat mengetahui secara garis besar tentang penelitian yang akan dilakukan terkait dengan masalah penelitian. Di dalamnya ada masalah yang diteliti, kemudian juga tujuan dari penelitian, dan cara penelitian yang akan dilaksanakan. Kualitatifkah, kuantitatifkah, begitu ya. Kemudian, manfaat dari tinjauan pustaka adalah memberikan dasar yang kuat untuk merancang penelitian yang lebih baik dengan mempertimbangkan temuan dan metodologi penelitian sebelumnya. Jadi, kita udah tahu nih, ketika kita meninjau bacaan-bacaan atau sumber-sumber, lalu kita udah tahu, oh ini kelemahannya pada bagian ini kekuatannya. Maka sekarang ketika aku membuat sebuah penelitian yang baru, aku mau supaya penelitianku itu merancang lebih baik lagi begitu, supaya tidak menjadi seperti yang tadi saya katakan di bagian awal adalah menghindari kesia-siaan dan penjiplakan. Mungkin ada kebaruan, kalaupun kita bahwa isu itu telah diteliti oleh orang lain, tetapi ada kebaruan, ada cara mungkin yang lebih praktis, yang lebih baik, yang bisa sungguh-sungguh nanti diterapkan. Romo Anton Baker itu mengatakan begini, bahwa manfaat dari tinjauan pustaka adalah melihat kesinambungan historis. Jadi kita ini bukan peneliti dari nol pastinya kan. Ada orang-orang yang terdahulu yang sudah meneliti hal yang sama mungkin ya. Kemudian kita melihat sisi yang bisa kita isi, yang kita perdalam. Dan akhirnya temuan baru yang mungkin akan menghasilkan sumbangan baru. Untuk membantu pemahaman kita, saya mengibaratkan tinjauan pustaka itu seperti teropong, menganalogikan begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan teropong, itu kita melihat secara lebih luas dan juga secara lebih detail sebuah objek. Dengan tinjauan pustaka, kita bisa melihat perkembangan terbaru dalam penelitian. Kemudian kita menemukan gagasan-gagasan baru, mengidentifikasi celah-celah dalam pengetahuan yang dapat diisi dengan penelitian. Kemudian dengan cara ini, tinjauan pustaka memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang kita teliti. Nah, teman-teman, kita sampai pada bagian bagaimana cara melihat tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, kita harus melihat secara detail lokasi dan sumber data. Misalnya, lokasi sumber data. Kalau kita filsafat ya bisa menggunakan perpustakaan filsafat UGM dan perpustakaan Kolsani yang sangat kuat dalam hal-hal kefilsafatan. Kemudian kita juga bisa meninjau melalui e-book, melalui Google Scholar, melalui LibGen, atau aplikasi misalnya Pusaka Perbanas. Kita perlu juga tahu di mana pusat-pusat penelitian. Misalnya kalau kita hendak membahas tentang perkembangan penduduk itu mempengaruhi cara berpikir misalnya ya. Kita bisa cari sumber dari Pusat Penelitian Kependudukan. Kita sudah punya itu, PPK UGM. Dan selanjutnya kita juga bisa meninjau melalui pusat studi. Kalau kita sedang ingin mempelajari tentang filsafat Nusantara, tentu misalnya kita bisa mencari informasi di Laboratorium Filsafat Nusantara. Ada banyak pusat penelitian sesuai dengan objek material yang akan kita kaji. Bagaimana cara kita ketika kita hendak meninjau sebuah pustaka? Pertama adalah kita membaca pada tingkat simbolik. Jadi membaca sinopsis dari buku, kemudian di sana kita melihat ada judul, tentunya ada daftar isi dan sub-sub bab yang dibahas di dalam buku itu. Yang kedua adalah membaca pada tingkat semantik. Artinya membaca dengan lebih rinci terurai, menangkap esensi dari buku. Kemudian mencoba menganalisa naskah. Kemudian kita juga harus membuat pembedaan mana sumber primer dari penelitian kita dan mana sumber sekunder dari penelitian kita. Yang selanjutnya catat pada kartu data tentang kuotasi, parafrase, kemudian sinoptik, precis, dan kita mencoba membuat pengkodean. Kita coba contoh sekarang, kita menggunakan buku. Kita perlu yang disebut dengan kartu. Di bagian ujung itu kita tulisi inisial dari
penulis. Dan kemudian di bagian tengah kita tuliskan nama lengkap, nama pengarang, tahun terbitan, judul, buku, volume, penerjemah bila ada, penerbit, dan kota. Dan bagaimana jika sumber pustaka kita berupa book, e-jurnal, begitu, men-screenshot konten atau isi dari buku tersebut, screenshot dari kartunya, sehingga itu akan memudahkan saya ketika saya membuat nanti mencitasi buku itu, atau nanti juga pada akhirnya membuat daftar pustaka. Itu teman-teman, apa yang saya menjadi hasil bacaan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Heri dan teman-teman. Selamat pagi.